Adegan diawali dengan memperlihatkan pasangan si Jolly yang sedang dikejar sosok misterius dengan tangan yang bersimbah darah dan juga membawa senjata tajam. Dan diketahui sosok misterius tersebut adalah bagian dari sekte penyembah setan yang sama pada film yang pertama. Pada akhirnya mereka pun tertangkap dan dihabisi secara keji satu persatu. Dan inilah air terjun pengantin Phuket. Adegan berpindah ke Indonesia dan memperlihatkan seorang pria yang bernama Alan yang sedang menelpon temannya yang berada di Phuket bernama Lea. Kalian jadi punya banyak waktu kan di sini? Siapa yang pergi? Alan merencanakan liburan ke Phuket bersama adik dan teman-temannya, Kenny, Aida, Morin. Aida tuh pacarnya. Iya. Udah, jadi kalian Langsung aja ke tempat pertandingan Thai boxing ya. Bisa kan? Scene berpindah ke Phuket yang memperlihatkan seorang petarung Thai boxing wanita yang bernama Tiara diperankan oleh bude saya yaitu Tamara Bleszynsky yang sedang pemanasan sebelum pertandingan dimulai. Dan sesaat kemudian sebelum Tiara naik ke ring, kejutan pun tiba. Alan dan teman-temannya sampai di Phuket dan memberi support kepada Tiara yang akan bertanding Thai boxing. Di awal pertandingan, Tiara sempat mendominasi pertandingan. Namun, seketika itu berbalik setelah ia terkena pukulan dan tendangan dari lawannya yang membuat Tiara terjatuh. Tiara, semangat ya. Oke. Dan dengan semangat cicilan motor yang belum lunas, akhirnya Tiara pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, mereka pun merayakan pesta kemenangan di bar pinggir pantai. Sekarang kita tos buat kemenangan Tiara yang spesial banget hari ini. Sesaat kemudian, Alan pun PDKT kembali dengan Tiara, yang dulu hubungan mereka sempat putus saat kuliah. Mau sampai kapan lari terus? dong ke night market yuk. Pada malam harinya, mereka pun berkeliling kota. Dan tak lupa untuk membeli souvenir sebagai oleh-oleh saat pulang ke Indonesia nanti. Dia nggak mau cerita. Kayaknya ada sesuatu deh di antara Kak Tiara sama Kak Alan dulu. Tapi tiba-tiba, mereka pun dikejar sekelompok orang tak dikenal. Yang ternyata, orang tersebut adalah bandar judi yang tak terima atas kekalahan lawan Tiara dalam pertandingan Thai boxing kemarin. Dengan semangat, cinta, dan rasa setia kawan, akhirnya mereka pun berhasil bikin bonyok mereka semua yang langsung lari kocar-kacir.
Di kota-kota besar banyak orang seperti mereka. Di sisi lain, para penyembah setan pun berlatih mengasah kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam rangka balas dendam pada Tiara atas kematian rekan mereka yang terbunuh di film sebelumnya. Katanya sih jimat. What? Di Apa? keesokan harinya, mereka berencana berangkat ke Pulau Hong. Tapi, sopir kapal yang mereka pesan tidak dapat mengantar mereka karena ada kepentingan mendadak. Kita nungguin kapal yang lain apa gimana? Selamat Lalu pagi, Mbak. tiba-tiba datanglah seorang pemuda Indonesia yang menawarkan kapal untuk menuju pulau yang lebih bagus dari Pulau Hong, bernama Pulau Go Chasau, yang artinya pengantin. Tanpa mereka ketahui, pemuda tersebut adalah bagian dari sekte penyembah setan yang mengincar mereka. Saya tahu pulau yang bagus seperti itu. Kocasau. Tunggu. Oh ya? Mereka pun mengiyakan tawaran tersebut. Tapi berbeda dengan Tiara, dia mempunyai firasat buruk akan hal tersebut. Karena Tiara tidak enak dengan mereka semua yang sudah jauh-jauh ke Phuket, akhirnya Tiara pun ikut berangkat. Sesampainya di pulau, mereka pun bersenang-senang dan berfotoria. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diincar oleh para penyembah setan tersebut. Dan awal petaka pun dimulai. Ketika Aida dan Kenny udah kebelet gak sabar karena kepalang nafsu. Mereka berdua pun nyelonong gitu aja entah kemana. Dan sialnya, mereka berdua tersesat di sarang penyembah setan. Apaan tuh? Mereka lalu bersembunyi, namun sayangnya ketahuan. Kenny yang mencoba melawan penyembah setan tersebut, namun Kenny bukanlah lawan yang seimbang. Dan karena mendapat bayaran yang sedikit dari Pak Produser, akhirnya Kenny menjadi orang pertama yang harus modar. Pembantaian pun berlanjut. Aida yang mencoba kabur akhirnya tertangkap lagi dan dibunuh secara keji layaknya seekor ayam. Cuk, nangkep cewek secantik Aida kok malah dibunuh. Kan lebih asik kalau buat lanjut. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun tertangkap dan satu persatu dibunuh untuk dijadikan tumbal pemujaan. Morin yang mencoba kabur lagi-lagi tertangkap kembali. Di sisi lain, Tiara yang berjuang dan bertarung dengan ratu sekte penyembah setan yang hasilnya dimenangkan oleh Tiara.
Namun Alan yang mencoba meminta bantuan lewat HT pada akhirnya tertangkap juga dan terpaksa harus bertarung dengan seorang senior dari sekte tersebut. Yang akhirnya Alan pun kalah dan modar juga. Tiara yang mengetahui Morin masih hidup, ia lalu bergegas menyelamatkan Morin dengan menyamar sebagai ratu sekte tersebut. Dan Tiara pun datang tepat waktu, tapi raja sekte tersebut mengetahui akan gerak-gerik Tiara, yang akhirnya mereka pun bertarung mati-matian, yang hasilnya sudah dipastikan tokoh utamalah sebagai pemenangnya. Sempat Tiara terjatuh, tapi karena Tiara pernah menjuarai lomba 17-an, akhirnya Tiara mampu mengalahkan raja sekte tersebut dan berhasil menyelamatkan Morin. Pada akhirnya hanya tersisa mereka berdua yang mampu selamat dari kejadian yang hampir saja merenggut nyawa mereka berdua, Tiara dan Morin. Tamat ending yang sangat menyetankan.